Biar mereka tahu, kamu bakal rilis, aku juga bakal rilis. Berarti maksudku, lagu baru rilis tanggal 17 Oktober. Video baru dan detail baru muncul dalam kasus federal besar di mana jaksa menuduh rapper Pooh Shiesty menodongkan senjata ke mantan rekannya, Gucci Mane. Semuanya dalam upaya untuk membebaskan diri dari kontrak rekamannya. Jadi sekarang, saat Pooh Shiesty berjuang untuk keluar dari penjara sebelum persidangan yang masih beberapa bulan lagi, pemerintah mengungkapkan lebih banyak dugaan pelanggaran, mengklaim bahwa dia tidak bisa dipercaya jika berada di luar. Kami telah menelusuri berkas-berkas baru untuk memberikan informasi terbaru tentang kasus ini. Dan kami menghadirkan pengacara yang telah mewakili Pooh Shiesty dalam kasus ini, Bradford Cohen. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, jika Anda mengikuti kami di Law and Crime, Anda mungkin melihat bahwa kami mengunggah semua klip ini dengan sangat cepat pada berita-berita yang berkembang pesat ini. Dan jika Anda tertarik dengan pembuatan konten, jika Anda mengunggah sesuatu di media sosial, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami bisa melakukan ini? Nah, kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Ini adalah editor AI serba bisa yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah. Melalui AI, Opus Clip menghasilkan rekaman pendukung, menyesuaikan framing rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Ini sangat mudah. Kamu cukup kunjungi opus.pro/opus.pro di guest, daftar, unggah, dan dalam hitungan menit kamu akan mendapatkan klip yang sudah diedit dengan sempurna, siap untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip benar-benar solusi lengkap untuk semua kebutuhanmu. Dan memiliki alat seperti Opus Clip, berarti para produser kami bisa memberikan pembaruan ruang sidang yang viral secara instan. Ini adalah alat paling kuat untuk berbagi ide dan mengedit seperti profesional. Jadi kunjungi opus.pro/opus.pro/board untuk mendapatkan 1 minggu gratis, lalu diskon 50%. Apakah kamu sudah melihat klip yang sedang beredar di internet ini? Kamu mungkin sudah. Sekarang tidak jelas dari mana asalnya atau bagaimana para pembuat konten mendapatkan klip ini, tapi kita juga akan membahas hal itu. Tapi klip ini diduga menunjukkan momen ketika Pooh Shiesty, nama aslinya Lontrell Williams Jr., dan para terdakwa lainnya diduga menodongkan senjata ke rapper sekaligus eksekutif rekaman Gucci Mane. Diduga semua ini terjadi karena Pooh Shiesty ingin keluar dari kontrak rekamannya. Sekarang kita akan menghadirkan Bradford Cohen, pengacara para selebriti yang pernah mewakili Pooh Shiesty dalam kasus ini sampai baru-baru ini. Tapi kita akan mendengar perspektifnya tentang semua ini. Tapi coba lihat sendiri videonya. Kamu mabuk dan semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Biar mereka tahu, kamu akan merilis sesuatu. Merilis. Kamu tahu maksudku? Rilisan baru bakal keluar di label 1017. Salam untuk orang-orang sejati. Gak pernah ngelakuin hal polisi atau semacamnya, bro. Kasih tahu mereka apa yang terjadi. Tapi kita baru saja melakukannya dan sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Kamu lompat. Kamu bilang kamu injeknya dan aku. Tanda tangan di kertasnya. Tanda tangan dan selesai. Jadi kami menguatkan keaslian klip ini dengan tangkapan layar dari dokumen federal yang tampaknya menunjukkan orang-orang yang sama di studio yang sama. Karena di tangkapan layar itu, pria yang tampaknya adalah Gucci Mane, wajahnya disamarkan dengan label RD. Jadi kemungkinan itu singkatan dari nama aslinya Roderick Davis. Pooh Pucci juga dikabarkan terlihat mengenakan ciri khasnya, yaitu balaklava. Kamu juga bisa melihat seseorang yang tampaknya adalah salah satu rekan terdakwanya yang diidentifikasi oleh pihak federal sebagai DeMarcus Glover berdiri di dekat Gucci Mane, diduga memegang senjata besar. Dan pihak federal mengklaim bahwa Rodney Wright Jr. yang juga dikenal sebagai Big 30 adalah orang yang sebenarnya sedang merekam. Kami juga tahu bahwa jaksa federal menyerahkan sebuah USB berisi bukti digital ke pengadilan pada tanggal 25 Juni. Ini merupakan peningkatan besar dalam kasus ini. Ini adalah bukti terbaru yang muncul terhadap Pooh Shiesty karena dia dituduh sebagai dalang dari dugaan penculikan dan perampokan yang berani ini. Dan alasan USB, video, dan bukti ini baru-baru ini muncul adalah sebagai tanggapan atas permintaan tim hukum Pooh Shiesty untuk meninjau kembali kondisi penahanannya sebelum persidangan. Karena Pooh Shiesty telah dipenjara sejak dia dan rekan terdakwanya, termasuk ayahnya Lontrell Williams Sr., didakwa atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penculikan, konspirasi untuk melakukan pemerasan, dan kejahatan semacam itu. Sekarang, menurut dakwaan, Pooh Shiesty diduga mengatur pertemuan dengan Gucci Mane di gedung perkantoran ini di Dallas, Texas. Disinilah label musik 1017 tampaknya memiliki studio rekaman. Pooh Shiesty tampaknya telah menandatangani kontrak dengan label tersebut sejak 2021. Tetapi dikabarkan ingin keluar dari kontraknya. Sekarang, bagaimana dia dituduh mencoba keluar dari kontrak itu menarik, karena jaksa mengklaim bahwa dia tidak, Anda tahu, melalui pengacara.
Mereka mengklaim dia menggunakan ancaman kekerasan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kemudian mereka menuduh dia dan rekan konspiratornya yang diduga merampok Gucci Mane dan rombongannya saat keluar. Kedatangan terdakwa, omong-omong, di gedung tersebut dilaporkan terekam oleh kamera keamanan gedung dan tangkapan layar dari rekaman tersebut dimasukkan dalam pengaduan pidana. Dan ini adalah hal baru, omong-omong. Sebuah percakapan pesan teks yang disertakan dalam tanggapan pemerintah terhadap permintaan jaminan Pucci yang diduga menunjukkan rencana yang sedang dibuat. Tertulis, kutip, Williams Jr. menggunakan nama Michael Myers membahas kebutuhan 630 atau yang bersertifikat, yang diyakini merujuk pada anggota geng bersertifikat untuk hari Sabtu 10 Januari 2026. Orang lain dalam percakapan itu berkata, "Aku sudah dapat kucing dan TRX." Jaksa meyakini bahwa kucing merujuk pada Dodge Charger Hellcat 2020 milik atau diduga milik ayah terdakwa Rodney Wright yang kabarnya terlihat di kamera meninggalkan gedung kantor. Benar? Diduga itu adalah tempat kejadian perkara. Ini menurut pengaduan pidana. Dan para penyelidik mengklaim bahwa kelompok tersebut mengambil barang-barang mewah dari Gucci Mane dan orang lain, korban dugaan lainnya, termasuk kalung, rantai, jam tangan, tas Louis Vuitton. Dan menurut jaksa, barang-barang yang diyakini sama itu kemudian muncul di halaman media sosial terdakwa. Dan terlepas dari apa yang mungkin Anda sebut, sekali lagi, mereka tidak bersalah kecuali terbukti bersalah, tetapi bisa dibilang ada tumpukan bukti yang tampak melawan dirinya. Tim hukum Pushaisti sedang berjuang untuk membebaskannya dari penjara. Jadi seorang hakim telah menolak permohonan jaminan Pushaisti awal tahun ini, tetapi pengacaranya ingin keputusan itu ditinjau kembali. Ngomong-ngomong, persidangannya telah diundur hingga Februari 2027. Banyak hal yang bisa berubah antara sekarang dan saat itu. Tapi timnya mengatakan dia seharusnya dibebaskan dengan syarat-syarat ketat sampai persidangannya. Sebelum kita membahas argumen-argumen dalam berkas itu, saya ingin sedikit mundur dan membicarakan sedikit tentang pengalaman Pushaisti sebelumnya dengan sistem peradilan, karena itu penting. Pada bulan April 2022, seorang hakim federal di Miami menjatuhkan hukuman kepada Pushaisti selama 63 bulan, jadi sedikit lebih dari 5 tahun penjara. Dan sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah, dia mengaku bersalah atas 1 dakwaan kejahatan konspirasi untuk memiliki senjata api dalam rangka mendukung tindak kekerasan dan kejahatan perdagangan narkoba. Menurut dokumen dakwaan dalam kasus itu, Pushaisti diyakini menjadi bagian dari kelompok yang menembak 2 orang dan mencuri narkoba serta sepatu mewah di sebuah hotel di Miami-Dade County pada tahun 2020. Pushaisti, dia dibebaskan dari Biro Penjara BOP pada bulan Oktober tahun lalu. Dan rapper tersebut tampaknya menandatangani dokumen musim gugur lalu yang merinci semua aturan yang harus dia patuhi selama menjalani tahanan rumah. Menurut dokumen tersebut, Pushaisti setuju. Kutipannya, "Saya tidak akan minum minuman beralkohol jenis apapun. Saya akan menjalani tes urin atau tes alkohol sesuai permintaan petugas percobaan RRC." Dalam permohonan peninjauan penahanan pra-persidangan, tim hukum Pushaisti menyatakan, kutipannya, dia selalu hadir untuk setiap tes urin yang diwajibkan. Dia tidak pernah dinyatakan positif. Dia mematuhi semua syarat penahanan rumah tanpa pengecualian. Begini masalahnya. Menurut jaksa Texas ada 2 sisi. Rapper tersebut tidak mengikuti aturan. Pihak federal mengajukan beberapa bukti ke pengadilan, termasuk laporan insiden terkait dugaan penolakan Pushaisti untuk menjalani tes urin di VOA atau Volunteers of America yang bekerja sama dengan BOP. Jadi misalnya salah satu laporan menyatakan, kutip, klien diberitahu pada pagi hari tanggal 21 Maret 2026 bahwa dia harus melapor ke fasilitas VOA untuk memberikan sampel urin. Malam harinya, klien dihubungi melalui telepon sebagai pengingat untuk kembali melapor guna tes urin. Klien menyatakan bahwa dia tidak memiliki transportasi karena produsernya sedang di luar kota. Klien kemudian bertanya, apakah dia bisa melapor pertama kali keesokan paginya. Saya memberitahu klien bahwa saya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan akan menelponnya kembali. Setelah berbicara dengan Nona Blair mengenai situasi tersebut, dia menyetujui agar klien melapor keesokan paginya. Saya kemudian menghubungi klien dan memberitahunya bahwa dia diwajibkan untuk melapor pada tanggal 22 Maret 2026 pukul 10.00 pagi. Klien menyatakan bahwa dia mengerti. Pada tanggal 22 Maret 2026 sekitar pukul 20.01, klien belum juga datang. Laporan lain menyatakan bahwa pada tanggal 9 November 2025, sekitar pukul 13.39, klien Lantrell Williams diminta untuk memberikan sampel urin. Sampel yang diberikan dalam keadaan dingin dan tidak menunjukkan suhu antara 90 hingga 100 derajat. Supervisor telah diberitahu yang kemudian menyarankan untuk mencatatnya sebagai penolakan.
Pemerintah juga tampaknya mengajukan pesan-pesan teks ini yang diduga dikirim oleh Pu Shiesty, yang menurut mereka membuktikan bahwa dia minum alkohol meskipun ada aturan yang melarangnya. Jadi salah satunya misalnya diduga dari 13 Oktober berbunyi, kutip, tinggi dan mabuk. 18 Oktober, kutip, saya mabuk. 25 Januari, kutip, sedang mabuk. Dan dalam sebuah percakapan, tampaknya dari 31 Januari, Pu Shiesty tampaknya mengirim pesan teks. Ada apa? Aku baru bangun. Aku habis kacau banget. Orang itu membalas, kamu mabuk LMAO. Dan Pu Shiesty dilaporkan membalas, iya bro, pingsan di studio. Kamu tahu apa lagi? Rapper itu bahkan dilaporkan mengalami kecelakaan mobil saat mabuk pada bulan Februari. Itu adalah tuduhan baru. Ada pesan teks, sebuah percakapan teks yang disertakan dalam mosi pemerintah dan berisi pertukaran ini, kutipannya, aku mengalami kecelakaan, apa-apaan ini? Wow, kamu mabuk? Iya, tapi ada orang yang menabrakku. Jadi begini, sepertinya dia bisa dibilang, diduga, tidak terlalu kooperatif dengan syarat pembebasannya kan? Itu tuduhannya. Dan dengar ini, pihak federal mengklaim bahwa Pu Shiesty pada dasarnya bersekongkol dengan seorang supervisor kasus yang membantunya mendapatkan izin keluar harian. Berikut isi tanggapan mereka, kutipannya, para penyelidik sekarang telah mengetahui bahwa Williams Jr. terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan setidaknya salah satu supervisor kasus VOA-nya, dan bahwa pegawai VOA ini secara aktif terlibat dalam memasukkan izin keluar harian palsu yang memungkinkan Williams Jr. bepergian ke lokasi yang tidak disetujui saat seharusnya dia tetap berada di rumahnya. Pelanggaran ini berlanjut hingga hari penculikan itu sendiri pada 10 Januari 2026. Pada hari itu, pegawai tersebut memasukkan 3 izin keluar harian yang memungkinkan Williams Jr. bepergian dan menghubunginya sebanyak 19 kali sepanjang hari. VOA kemudian memecat pegawai tersebut karena perilaku ini. Membuat saya berpikir, apakah dia akan menjadi saksi kunci di persidangan mendatang? Tapi apalagi yang disampaikan oleh pihak pembela sebagai alasan mengapa Pu Shiesty harus dibebaskan dari penjara. Nah, menurut mereka, saksi utama dalam kasus ini, Gucci Mane, menarik kembali pernyataannya. Ya, dari permohonan mereka tertulis, kutip, singkirkan apa yang tidak dimiliki pemerintah, dan yang tersisa adalah ini. RB Redrick Davis atau tampaknya Redrick Davis mengatakan kepada polisi Dallas pada malam 10 Januari bahwa Tuan Williams menodongkan pistol kepadanya, memaksanya menandatangani surat pelepasan kontrak dan merampas perhiasannya. Pernyataan itu yang disampaikan melalui seorang agen FBI yang tidak hadir saat kejadian dan yang tidak mewawancarai RD sendiri adalah keseluruhan kasus pemerintah yang disampaikan terkait pelanggaran utama. Agen khusus Hansen mengakui saat pemeriksaan silang bahwa FBI belum mengambil pernyataan resmi dari salah satu dari 5 korban yang diduga dalam 4 bulan sejak kejadian tersebut. Yang lebih merugikan lagi, RD, pria yang menjadi pusat kasus ini, telah muncul di media sosial dan membantah bahwa semua ini pernah terjadi. Dia telah mengunggah video yang menyangkal pernyataan pemerintah. Dan menurut pernyataan penasihat pembela yang tidak dibantah kepada hakim magistrat, dia telah memamerkan perhiasan yang diduga dicuri seolah-olah masih berada dalam kepemilikannya. Agen Hansen tidak mengetahui tentang unggahan-unggahan ini dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari FBI yang berbicara dengan RD setelah unggahan tersebut muncul. Seorang saksi pelapor yang secara terbuka mencabut tuduhannya bukanlah masalah bukti yang sepele, itu adalah masalah mendasar. Lihat, jika itu benar, hal itu benar-benar bisa merugikan kasus pihak federal. Tapi ingat, Gucci Mane bukan satu-satunya korban yang diduga dalam pemerasan yang disebut-sebut ini. Faktanya, seorang pria yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai C2, yang kabarnya adalah salah satu penjaga keamanan Gucci Mane, menyerahkan pernyataan dampak kepada pengadilan dan mendesak agar Pu Shiesty tetap di penjara. Dia menulis, kutip, sebelum insiden ini, Tuan Williams sudah diberi kesempatan kedua dan diberikan jaminan dengan syarat pemantauan. Meskipun ada syarat-syarat tersebut, dia sekali lagi dituduh melakukan kejahatan lain yang mengakibatkan seseorang tertembak. Istri saya dan saya sama-sama takut dengan pola pikirnya jika dia dibebaskan. Sejak insiden itu, saya sering memperhatikan kendaraan yang lewat di depan rumah saya. Khawatir bahwa dia atau seseorang yang berhubungan dengannya mungkin mencoba menyakiti saya atau keluarga saya. Saya memiliki anak-anak yang masih kecil, dan karena ketakutan ini, saya membatasi mereka untuk keluar rumah dan menikmati aktivitas normal seperti seharusnya. Yang mulia, saya dengan hormat memohon agar Anda mempertimbangkan keselamatan dan keamanan keluarga saya dan saya sendiri saat mengambil keputusan terkait penangguhan penahanan. Saya percaya menahan Tuan Williams adalah hal yang perlu dilakukan untuk melindungi kami dan mencegah bahaya lebih lanjut.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kekhawatiran saya. Dengan hormat, CW, korban dan penyintas dari Texas. Jadi begini, pihak pembela berharap agar dia bisa menjalani tahanan rumah. Mereka menginginkan kondisi yang serupa dengan yang dia jalani setelah dibebaskan dari penjara. Jadi, tahanan rumah, 24 jam pemantauan GPS, pemantauan pihak ketiga secara terus-menerus yang dikelola oleh mantan agen khusus FBI dan mantan agen khusus DEA. Pu Shiesty dikabarkan bisa mendapatkan jaminan dengan menggunakan hingga 8 properti. Timnya menyarankan agar dia menyerahkan semua dokumen perjalanan dan paspor, ada perintah larangan kontak terhadap para korban yang diduga dan juga rekan terdakwa, atau cara untuk mengurangi kekhawatiran jika dia dibebaskan. Tapi pemerintah menanggapi. Pemerintah menindaklanjuti dengan tanggapan setebal 25 halaman, termasuk beberapa bukti yang menantang beberapa argumen dari pihak pembela. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa dokumen pelepasan kontrak yang menurut pembela tidak pernah ditemukan, ternyata telah ditemukan. Tampaknya, video yang diklaim sebagai rekaman insiden tersebut akan mendukung hal itu. Jaksa penuntut juga menyoroti bahwa meskipun Pu Shiesty mengenakan alat pemantau di pergelangan kakinya, tampaknya hal itu tidak menghalanginya untuk diduga melakukan kejahatan. Dia sedang mengenakan alat itu saat seluruh dugaan penculikan dan perampokan ini terjadi. Jadi begini, hakim belum memutuskan apakah jaminan akan diberikan atau tidak. Tapi kamu tahu, kami akan terus mengikuti perkembangan ini dan melihat apa yang terjadi. Oke, jadi kita punya tamu spesial. Saya ingin menyambut kembali Bradford Cohen, jadi bukan hanya pengacara pembela pidana untuk para selebriti, tapi juga pernah mewakili Pu Shiesty dalam kasus pidana ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, selalu senang bertemu dengan Anda. Ini adalah perkembangan yang signifikan. Maksud saya, terakhir kali Anda dan saya membicarakan hal ini, ada pertanyaan, sebenarnya apa yang dimiliki pemerintah? Apa bukti mereka? Maksud saya, sepertinya mereka punya video ini dan salinan kontraknya. Sepertinya ini akan sulit bagi pihak pembela. Tentu. Jadi ada beberapa cara untuk melihat ini. Pertama, ketika kasus ini awalnya diajukan, alasan saya menganggap kasus ini ditangani dengan ceroboh adalah karena mereka tidak punya semua ini kan? Mereka masih mencari barang-barang ini. Mereka tidak mengajukan surat perintah penggeledahan apapun yang bisa membuat mereka mendapatkan barang-barang itu sejak awal. Mereka juga tidak melakukan surat perintah penggeledahan fisik untuk lokasi-lokasi tertentu. Mereka memang tidak melakukan pekerjaannya sejak awal dalam kasus ini. Yang mereka lakukan hanyalah mendakwa. Jadi argumen awal saya adalah mereka tidak punya barang-barang ini, dan memang benar mereka tidak punya. Sejak saat itu, jelas mereka mulai bekerja dan mulai menemukan hal-hal ini. Sekarang saya akan bodoh jika mengatakan, wah ini adalah video yang bagus untuk pihak pembela, karena sebenarnya tidak. Namun di sisi lain, argumen saya pada sidang penetapan jaminan yang saya lakukan adalah bahkan jika mereka memiliki semua bukti ini, tetap saja tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai tuduhan penculikan federal. Tuduhan yang mereka ajukan kepadanya tidak sesuai dengan bukti yang mereka miliki, unsur-unsur yang sebenarnya. Jadi ini benar-benar argumen hukum. Saya mengerti seperti masyarakat umum, dan saya memposting di Instagram saya hari ini, dan pendapatnya adalah, dia sudah habis. Dan ini, itu, ya Tuhan, dia terlibat dalam berbagai hal ini. Mereka tidak memahami argumen hukum di baliknya. Sekarang ini mungkin kasus negara bagian. Mungkin ada beberapa argumen dari negara bagian. Mungkin ada dakwaan federal lain yang seharusnya diajukan, tapi bukan dakwaan penculikan federal. Jelaskan kepada saya kenapa itu tidak cocok dengan hal tersebut. Jadi, agar bisa dikenakan dakwaan penculikan federal, harus ada keuntungan, dan keuntungan itu harus bisa dibuktikan. Dan keuntungan mereka, teori mereka tentang keuntungan ini, itu adalah salah satu elemennya, omong-omong. Elemen kedua adalah adanya semacam klausul perdagangan antar negara bagian yang berlaku. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa senjata-senjata ini dibuat di luar negara bagian Texas, yang biasanya itulah cara mereka membawa kasus ke pengadilan federal, kasus penculikan. Itu harus memengaruhi perdagangan antar negara bagian. Jadi kemudian mereka bilang, ya mungkin ponsel mereka digunakan untuk berkomunikasi. Mereka berkomunikasi lewat ponsel mereka. Itu tidak masuk akal, karena mereka tidak menunjukkan bukti apapun tentang itu. Bagaimana dengan perjalanan? Jadi perjalanan itu harus dibuktikan bahwa mereka bepergian secara khusus untuk menculik atau secara khusus untuk melakukan kejahatan ini. Mereka belum membuktikan itu. Jadi itu adalah argumen awal saya. Saya punya jurisprudensi yang mendukung hal itu. Dan saya benar-benar berpikir bahwa itu adalah argumen yang sangat-sangat jelas yang hakimnya memang tidak. Dia memang tidak mau mempertimbangkannya. Dia hanya melihat seperti, oke, agen FBI ini datang. Dia bilang ada penculikan. Saya akan bilang ada penculikan. Hakim yang sebenarnya dalam kasus ini yang melihat bukti pada saat itu berkata, saya tidak melihat di mana ini adalah kasus penculikan federal untuk Big 30 dan ayahnya Pu pada sidang jaminan mereka. Mereka memohon kepada hakim dan hakim berkata,
Saya tidak melihat kasus penculikan federal di sini. Saya akan membebaskan mereka dengan jaminan. Jadi itulah yang masih menjadi perdebatan. Sekarang, apakah ada tuduhan federal lain atau tuduhan federal yang berbeda yang mungkin akan mereka pertimbangkan? Tentu saja. Tapi ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa dan ceroboh. Mereka seharusnya sudah memiliki dakwaan yang tepat dengan tuduhan yang benar sejak hari pertama. Dan menurut saya, itu akan menjadi kasus yang lebih jelas untuk pihak pembela maupun pemerintah. Apakah ini pemerasan? Apakah ini percobaan? Apakah ini konspirasi untuk melakukan pemerasan? Saya rasa ada argumen untuk itu. Saya pikir ada beberapa argumen untuk isu-isu tersebut. Sekali lagi, Anda masih akan menghadapi apakah ini merupakan pemerasan federal atau kasus pemerasan tingkat negara bagian. Saya rasa memang ada beberapa masalah di sana. Masalah hukum yang perlu diangkat jika terjadi banding atau hal-hal semacam itu. Sekarang, faktor X di sini adalah ada banyak terdakwa. Dan setiap kali ada banyak terdakwa, Anda tahu sama seperti saya. Kejahatan paling aman dilakukan oleh satu orang. Kalau dilakukan oleh 8 orang, itu justru yang paling buruk. Karena dari 8 itu, 7 kemungkinan akan memberi keterangan yang memberatkan satu orang itu. Jadi saya pikir itulah yang menjadi kekhawatiran terbesar mereka. Yaitu bahwa orang-orang ini akan memberi keterangan yang memberatkan Pooh atau ayahnya atau Big 30. Karena merekalah yang benar-benar mereka incar. Dan orang-orang lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Jadi dan mereka mungkin tidak punya cukup uang untuk pengacara yang bagus. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kasus-kasus seperti ini, di mana ada banyak terdakwa dalam perkara yang sama, sehingga mulai berantakan pada titik itu. Jadi mari kita asumsikan sejenak. Misalnya dalam teori ini memang cocok dengan dakwaan federal. Mari kita anggap begitu dulu. Jika saya melihat video ini dan saya bertanya-tanya, bagaimana seorang pengacara pembela menjelaskannya? Apakah salah satu argumennya dia tidak serius? Dia tidak serius. Seperti ini adalah klip yang aneh. Memang agak aneh klipnya. Seperti yang kamu lihat, ada seorang pria yang diduga membawa senjata. Diduga salah satu dari terdakwa lainnya. Dia ada di sana. Dia seperti berkata ke kamera, saya dibebaskan dari kontrak. Dia seperti, ini video yang aneh. Dan kamu tahu, salah satu argumen yang sedang dibuat, dan tolong koreksi kalau aku salah, adalah bahwa Gucci Mane tidak seperti, dia tidak menganggap ini serius. Seperti dia pergi ke media sosial dan semacamnya. Maksudku pihak pembela mengatakan bahwa dia mencabut keterangannya tentang apa yang terjadi. Apakah ada cara kamu bisa melihat video itu dan berpikir, ini tidak serius? Seperti itu, maksudku, aku tidak tahu. Ini bukan rekayasa, tapi itu hanya gimmick atau semacamnya. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya. Tapi apa aku salah soal itu? Tidak salah. Maksudku, ada banyak cara untuk melihat video itu, tergantung pada bukti yang muncul. Saat aku melihat video ini, jika mereka akan mengatakan video ini adalah video asli yang bukan rekayasa atau bukan lelucon atau semacamnya, kamu bisa membuat argumen seperti itu, atau ada bukti yang menunjukkan bahwa itu bukan. Inilah masalah-masalah yang muncul, kan? Yang pertama adalah pernyataannya, yaitu Pooh membawa AK-47. Pooh adalah orang yang memaksanya menandatangani dokumen dengan AK-47. Di dalam video, Pooh tidak memegang senjata di tangannya. Dia mengklaim bahwa dia yang merekamnya. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan Big 30 yang merekamnya dan Pooh yang memegang senjatanya. Lalu mereka juga mengatakan bahwa semua perhiasan diambil, bahwa perhiasan itu diambil sebelum atau setelah dia masuk ke studio. Kamu melihat Gucci dengan, diduga Gucci dengan anting berlian yang masih menempel di telinganya. Itu salah satu hal yang dia katakan. Mereka memaksanya. Dia dipaksa untuk melepas anting berlian di telinganya. Jadi kalau memang begitu, kenapa mereka tidak langsung merampoknya di situ juga? Mereka merekam video ini, matikan saja videonya, rampok dia langsung di studio itu daripada menunggu sampai mereka keluar dari studio lalu merampoknya. Masih banyak masalah dengan video itu. Bahkan jika kita anggap videonya tidak aneh, tapi sebenarnya sangat aneh. Dan caranya waktu itu, ada seorang pria yang sepertinya membawa senjata saat dia menyuruhnya, bilang kalau aku sudah dibebaskan dari kontrak. Maksud saya, argumen lainnya adalah, ini terlihat jelas berdasarkan keterangan, berdasarkan apa yang didakwa oleh jaksa, sepertinya sesuai dengan narasi, dengan apa yang ada di video itu. Ya, dia juga mengatakan sesuatu seperti, aku sudah bilang kamu keluar dari kontrakmu. Aku sudah bilang kamu sudah keluar dari kontrakmu. Hanya saja bahasa tubuhnya aneh. Percakapannya juga aneh. Dan saya sudah banyak berbicara dengan Gucci sebelum semua ini terjadi. Kamu tahu, saya sangat akrab dengan Gucci selama kasus pertama Pooh, karena saya mewakili Pooh di kasus pertamanya. Dan saya benar-benar suka Gucci. Maksud saya pikir dia orang yang baik. Dan melihat video ini, rasanya ini bukan gaya Gucci, terlepas ada senjata di dalam adegan atau tidak. Saya kenal Gucci seperti Gucci yang dulu. Dan saya tidak berpikir cara hal ini disampaikan kepadanya.
dengan tangannya di dalam saku sambil berkata, "Hei, kamu sudah keluar dari kontrakmu dengan sangat tenang. Semua hal yang sedang terjadi." Kelihatannya sangat tidak biasa bagi Gucci berada di posisi ini. Dan saya mengerti semua orang berkata, "Yah, ada AK-47, ada banyak orang di sana." Maksud saya, antara saya dan kamu, Gucci dulu seperti John Wick. Maksud saya, bukan John Wick yang kejam, tapi pola pikirnya seperti, saya tidak peduli kalau ada sejuta senjata. Itu memang Gucci. Jadi saya tidak pernah meremehkan Gucci. Saya tidak pernah membayangkan dia dengan tangan di saku sambil berkata, "Ya, Saya baik-baik saja. dan saya tidak peduli siapa yang ada di ruangan." Tapi itu akan jadi judul YouTube untuk video ini. Kamu tahu, John Wick adalah yang baru. Maaf, Gucci Mane adalah John Wick yang baru. Lihat, semua ini terjadi karena penahanan pra-persidangan kan? Semua ini terjadi tentang apakah Pucci seharusnya, apakah harus ada perubahan dalam penahanan pra-persidangannya? Haruskah dia dibebaskan? Setidaknya, aturan pembuktian standarnya berbeda ketika kamu menganalisis soal penahanan pra-persidangan dibandingkan dengan apakah seseorang bersalah di luar keraguan yang wajar. Menurutmu, apakah ini cukup bagi jaksa untuk menetapkan bahwa dia tidak boleh dibebaskan atau tidak boleh ada perubahan? Menurut saya, ini sangat memberatkan di pihak pemerintah. Saya rasa pihak pembela masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saya akan mulai memanggil orang-orang ke sidang jaminan ini. Biarkan mereka mengajukan keberatan terhadap siapa yang akan Anda panggil. Saya ingin melihat apakah orang-orang yang sebelumnya memberikan pernyataan masih berpegang pada pernyataan tersebut. Menurut saya, itu sangat relevan. Bahkan saat sidang jaminan saya, ketika saya menjalani sidang jaminan dengan Pu, Anda tahu, agen FBI itu berkata, "Saya bahkan belum pernah berhubungan dengan korban sejak kejadian itu. Saya bahkan tidak berhubungan dengan mereka saat kejadian. Saya hanya membaca laporan polisi. Saya sudah melakukan pengecekan yang semestinya." Dan dia bahkan tidak menulis laporannya. Mereka menghadirkan seorang agen FBI yang tidak membuat laporan, tidak mengumpulkan informasi apapun, dan tidak mengumpulkan bukti apapun. Itu benar-benar sidang penetapan jaminan yang ceroboh. Mereka beruntung karena hakim magistrat berpihak pada mereka. Tapi kalau itu di hadapan hakim yang benar-benar memperhatikan, dan saya tidak bermaksud tidak hormat kepada hakim magistrat, tapi saya rasa kalau ada hakim yang benar-benar memperhatikan hukum dan apa yang mereka sampaikan di sidang penetapan jaminan itu, saya rasa ceritanya bisa saja berbeda. Saya tahu semua orang bilang, ini perjuangan yang berat. Maksud saya, dengar, segala sesuatu bagi saya memang selalu jadi perjuangan berat. Tapi disitulah, kamu tahu, itulah kenapa saya Brad Cohen. Oh, saya suka itu. Saya suka itu. Kerendahan hatinya. Sebelum saya akhiri, salah satu komponen besar dari kasus ini adalah kontrak kan? Kontrak yang dicetak di toko. Dan sekarang tampaknya pihak penuntut bilang, "Hey, kami punya kontraknya. Kami bisa menunjukkannya pada Anda." Apakah itu penting? Saya pikir itu pasti membantu narasi mereka. Maksud saya, pengungkapannya kan? Ya, Saya pikir itu membantu narasi mereka. Dan satu hal lagi yang sebenarnya tidak normal adalah bukti ini dirilis. Jelas bukan pihak pembela yang merilisnya. Bukti ini sedang dibocorkan ke media, jelas oleh pemerintah, yang juga merupakan langkah licik yang mereka lakukan pada hampir setiap kasus. Mereka tidak pernah membiarkan pihak pembela membocorkan hal-hal yang menguntungkan, tapi pemerintah selalu membocorkan apapun yang buruk. Dan kemudian para hakim membiarkannya begitu saja. Seperti tidak pernah benar-benar dibahas di pengadilan, bagaimana video ini bisa keluar, siapa yang menyebarkan video itu, kenapa video itu disebarkan, bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Hampir tidak pernah ada, sangat jarang ada penyelidikan terhadap pemerintah. Tapi kalau itu dikesampingkan, memiliki kontrak fisik itu jelas. Kalau itu kontrak fisik yang sudah ditandatangani. Kalau hanya kontrak fisik tanpa tanda tangan dia, saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa membantu mereka. Itu pasti sedikit membantu posisi mereka. Tapi kalau itu bukan kontrak yang sudah ditandatangani, di mana kontrak yang sudah ditandatangani itu, kenapa kontrak itu tidak pernah digunakan? Kenapa para eksekutif rekaman tidak pernah diberitahu bahwa dia sekarang sudah keluar dari 1017? Kenapa dia tidak pernah menawarkan dirinya ke label lain setelah katanya dia dikeluarkan dari label Gucci? Jadi, semua hal itu jadi pertanyaan. Kalau ini benar-benar kejadian dan memang terjadi seperti yang mereka katakan, kenapa dia tidak langsung keluar besoknya dan mulai negosiasi kontrak dengan Columbia Records atau Sony atau label lain, lalu bilang, "Hey, saya sudah tidak di 1017 lagi, saya mau buat kontrak sendiri." Tapi itu tidak pernah terjadi. Dan kamu juga tidak melihat ada email yang bilang, "Hey, kita akan negosiasi ulang," atau hal seperti itu. Jadi menurut saya, itu benar-benar jadi celah dalam kasus mereka. Apakah ini kasus yang mustahil untuk dimenangkan? Saya tidak pernah menganggap ada kasus yang mustahil untuk dimenangkan. Selalu ada cara untuk menang.
Yang penting adalah apakah argumen disampaikan dengan benar dan apakah permohonan yang perlu diajukan sudah diajukan. Bukti yang bisa dikecualikan, bisa dikecualikan. Jadi semua hal itu benar-benar bergantung pada keahlian hukum Anda. Bukan hanya cerita yang disampaikan oleh pemerintah saja. Itu juga tentang apakah unsur-unsurnya terpenuhi dan bagaimana unsur-unsur tersebut terpenuhi. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kita masih punya waktu antara sekarang hingga Februari 2027 jika persidangan itu benar-benar terjadi pada saat itu. Bradford Cohen, terima kasih banyak sudah datang dan memberikan perspektif Anda tentang hal ini. Saya sangat menghargainya. Seperti biasa, Yang terbaik, yang terbaik. Jesse Weber memang selalu yang terbaik. saya suka. Terima kasih, bro. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Kalau Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.